Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania Srotunisa, NIM 2017202107 dari kelas 3 Perbankan Syariah Aceh akan menjelaskan tentang statistik terapan. Nah, bab kali ini yaitu peranan statistik dalam penelitian, identifikasi data, perbedaan antara popularitas dan sampel. Yang pertama ada peran statistik dalam penelitian. Peranan statistik dalam penelitian selain untuk penarikan kesimpulan guna digeneralisasikan dari pengujian data sampel terhadap populasinya, peranan statistik juga bisa menjadi alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Maksud di sini adalah jumlah sampel yang digunakan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, di sini sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji dulu validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu teknik-teknik untuk penyajian data sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data di sini antara lain tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Nah, yang terakhir alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Jadi di sini dalam statistika yang digunakan antara lain korelasi, regresi, tes, ANOVA, dan lain-lain. Yang kedua ada identifikasi data. Identifikasi data adalah suatu tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu fakta atau seseorang. Nah, proses suatu identifikasi data dilakukan dengan dua jenis. Yang pertama ada proses meniru sumber atau orang lain, dan yang kedua ada proses mengumpulkan suatu data. Selanjutnya ada bentuk-bentuk identifikasi data. Yang pertama ada identifikasi kelas, yang kedua ada identifikasi perkembangan, dan yang ketiga ada identifikasi etnik. Nah, di sini yang pertama identifikasi kelas yaitu identifikasi yang terjadi pada kelas sosial tertentu. Dan identifikasi defisit yaitu identifikasi yang timbul karena adanya rasa takut. Terus ada identifikasi perkembangan. Identifikasi perkembangan itu identifikasi yang timbul dari hubungan yang positif beberapa pihak yang awalnya akan bergantung pada pihak lain. Dan yang terakhir ada identifikasi etnik. Identifikasi etnik itu identifikasi yang terakhir, di mana identifikasi ini terjadi pada suatu kelompok atau etnis tertentu. Nah, salah satu contoh bentuk-bentuk identifikasi data yaitu penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 3 SD di Kabupaten Pati. Jumlah sekolah dasar di Kabupaten Pati ada 10. Nah, lokasi yang berjauhan antara satu SD dengan SD yang lain membuat peneliti hanya meneliti sampel yang diambil dari 3 SD di kabupaten tersebut. Yang terakhir ada perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel itu mempunyai banyak perbedaan. Nah, salah satunya itu populasi adalah totalitas dari semua objek yang pada nantinya akan diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri. Lebih singkatnya, yaitu perbedaan populasi dan sampel adalah jika populasi merupakan bagian besar dari sampel dan merupakan objek penelitian, sementara objek yang akan dijadikan riset secara langsung berupa sampel. Nah, contoh dari perbedaan populasi dan sampel yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat IQ siswa SD di sebuah kota Tasikmalaya. Maka dapat disimpulkan bahwa populasi yang didapatkan dari peneliti tersebut adalah siswa-siswa yang bersekolah di SD yang ada di kota Tasikmalaya. Ukuran dari populasi tersebut adalah 80.000 siswa. Sedangkan sampelnya didapatkan dari penelitian sejumlah siswa yang bersekolah di SD yang ada di kota Tasikmalaya yang dipilih menggunakan cara atau teknik pengambilan sampel tersebut. Misalnya peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 2.000 siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.